Kita lanjut untuk soal berikut. Seorang perawat prehospital menemukan korban dengan trauma multiple. Korban dalam kondisi tidak sadar. Tampak darah keluar dari hidung dan mulut dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapas. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Melakukan suction. B. Memanggil bantuan. C. Memasang semi-rigid cervical collar. D. Membuka airway dengan teknik jaw thrust. Atau E. Memasang OPA atau oropharyngeal airway. Kira-kira jawaban yang benar apa ini? Nanti teman-teman bisa jawab ya. Nanti pada pukul, kalau di saya 11.24, saya berikan 1 menit, teman-teman, baru kita bisa bahas secara bersama-sama. Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa ini adalah seorang perawat prehospital. Yang namanya perawat prehospital ini, otomatis perawat itu sedang dia berjalan bersama-sama dengan ambulans. Biasanya itu ya, yang namanya itu seorang perawat prehospital ya. Ini perawat prehospital bukan kalau misalnya di soal itu katakan orang awam atau mungkin yang lainnya itu mungkin dia tidak menambahkan kata ini prehospital ya. Jadi karena ini adalah perawat prehospital, makanya kita di pikiran kita harus mindset itu dia sudah datang bersama dengan ambulans terus dengan alat-alat yang lengkap ya. Itu mindset pertama dalam menjawab soal-soal seperti ini. Kemudian seorang perawat prehospital menemukan korban dengan trauma multiple. Nah, trauma multiple ini artinya bahwa dia bukan trauma di satu bagian saja, tapi sudah di banyak-banyak. Bisa saja di lehernya, di kakinya, di dadanya itu banyak sekali terjadi trauma ya, namanya juga trauma multiple. Kemudian, korban dalam kondisi tidak sadar, tampak darah keluar dari hidung dan mulut, dan masih ada pergerakan dada dan usaha bernapasan. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? Ya, mungkin teman-teman terkecoh ya, dengan yang ini, tampak darah keluar dari hidung dan mulut ya, makanya banyak sekali teman-teman yang melakukan suction. Tapi hal yang paling utama, yang prioritas ketika kita menemukan pasien trauma dimanapun itu, kita harus memasang yang namanya ini, cervical collar. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah semi-rigid cervical collar. Supaya apa? Ketika pasien dengan korban multiple ini, kita curiga ada ada fraktur pada cervicalnya, jadi atau pada area lehernya. Jadi makanya kita harus pasang yang namanya cervical collar dulu supaya memposisikan area kepala atau lehernya itu tidak bergerak. Nanti setelah kita sudah melakukan pemasangan ini, baru kita bisa lanjutkan dengan yang namanya mungkin melakukan suction. Karena ini konsepnya adalah perawat prehospital ya, bukan orang awam. Nanti baru dilanjutkan dengan setelah pemasangan cervical collar ini bisa dilanjut dengan jaw thrust, bisa juga lanjut dengan langsung dengan suction, disesuaikan dengan pertanyaan soal dan kondisi di soal ya. Jadi sudah jelas ya, untuk jawabannya ini adalah memasang semi-rigid daripada cervical collar. Nah, di sini saya ingin membahas rasionalnya aja untuk teman-teman. Rasional jika teman-teman memilih jawaban A, yaitu jawaban A ini dilakukan setelah stabilisasi servikal untuk membersihkan jalan napas. Jadi sudah jelas ya, hal utama itu adalah kita melakukan dulu yang namanya pemasangan cervical coral. Kemudian yang berikut rasional B, ketika teman-teman memilih jawaban B, ini harusnya jawaban B memanggil bantuan ini dilakukan oleh orang yang BHD awam, bukan oleh seorang petugas prehospital atau petugas ambulans ya. Sudah jelas ya. Sedangkan bagi teman-teman yang memilih jawaban C, dengan cedera cervical melekat pada korban multiple trauma. Jadi, sehingga stabilisasi leher adalah tindakan utama dan pertama sebelum melakukan tindakan penanganan yang lain ke korban. Jadi sudah jelas ya, langkah awal bagi korban dengan trauma multiple harusnya kita pasang dulu cervical collar. Kemudian untuk apabila teman-teman memilih jawaban D, itu rasionalnya, tindakan membuka airway pada korban yang dicurigai mengalami cedera servikal setelah distabilisasi. Jadi setelah kita stabilisasi dulu dengan cervical collar ini, baru kita lanjut dengan yang namanya membuka jalan napas. Yang terakhir, pemasang oropharyngeal airway atau OPA, tindakan untuk membuka airway sehingga memudahkan ventilasi pasien dengan penurunan kesadaran. Sedangkan pasien kita ini adalah sudah tidak sadarkan diri. Jadi sudah jelas ya, untuk jawaban daripada soal kita yang ini adalah memasang semi-rigid cervical collar. Ingat, untuk pasien dengan trauma multiple collar harus distabilisasi utama dulu dengan cervical collar.
Maksudnya untuk pasien yang trauma multiple ya, harus distabilisasi dengan cervical collar dulu. Itu adalah langkah awal sekali ya, atau tindakan prioritas harus yang kita lakukan. Kita lanjut lagi untuk soal berikut. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke IGD oleh keluarga dengan keluhan nyeri dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi. RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitor jantung dengan gambaran asistol. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? A. Memberikan injeksi IV adrenalin 1 mg, melanjutkan RJP sampai 5 siklus, melakukan flatline protokol, memeriksa nadi karotis atau melakukan DC shock. Ya, teman-teman bisa jawab ya, nanti pukul, kalau di saya 11.34 baru nanti saya akan kasih kunci jawabannya dan kita akan bahas secara bersama-sama. Ya, kita masuk pada pembahasannya. Jadi di teman-teman sekali banyak yang memilih untuk jawaban A atau jawaban E. Nah, mari kita bahas ya. Kalau dari soal ini dikatakan bahwa ada pria berusia 45 tahun ya diantar ke UGD dengan keluarga keluhannya nyeri dada tembus ke belakang, kemudian pada saat pengkajian tiba-tiba tidak sadar, kemudian tampak tidak bernapas dan tidak teraba nadi, kemudian RJP diinisiasi oleh tim resusitasi dan selanjutnya memasang monitor jantung. Kemudian dengan gambaran asistol. Pertanyaan soal, apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, begini ya teman-teman ya, untuk menjawab soal ini sebenarnya soal ini banyak sekali hal-hal yang mengecoh untuk kita. Mungkin kita sudah terpaku bahwa pasien ini tidak sadar, kemudian pasien tampak tidak bernapas, tidak teraba nadi, kemudian ada RJP, jadi mungkin kita sudah berpikir untuk prosedur daripada RJP itu. Tetapi yang ingin saya katakan bagi teman-teman bahwa ketika memasang monitor jantung itu, ketika muncul gambaran asistol itu yang harus kita perhatikan apabila teman-teman kalau baca di file BTCLS yang sudah saya bagikan, di situ ada katakan terkait dengan melakukan flatline protokol. Artinya kita mengecek lagi apakah benar tidak line-line yang sudah kita pasang di area dada pasien itu sudah betul atau tidak. Jangan sampai ada kabel yang tercopot atau ada kabel yang lepas sehingga kita tidak bisa melihat dengan betul apakah itu asistolnya benar karena di pasien atau karena error dari kita sendiri. Jadi teman-teman ketika kita memasang sebuah monitor jantung dan ketika ada gambaran asistol, itu wajib kita lakukan yang namanya flatline protokol. Jadi sudah jelas ya bahwa jawabannya ini adalah yang C. Jangan kita berpikir dulu langsung fokus untuk yang memberikan injeksi atau DC shock. Jadi tolong ya teman-teman kita harus memperhatikan mana yang prioritas. Banyak sekali soal-soal yang pengecoh seperti ini yang kadang-kala kalau kita jawab cepat langsung kita berpikir oh ini sudah RJP harus ini. Padahal sebenarnya kalau kita baca baik-baik soalnya kita harus perhatikan lagi apa yang diminta di soal ini ya. Bukan yang apa yang kita lakukan. Jadi saya harap kayaknya banyak yang memberikan emo ketawa karena kayaknya banyak yang terkecoh juga dengan soal ini ya. Kita lanjut aja ya dengan soal selanjutnya. Nah ini soal yang sudah kita bahas tadi nih di contoh soal. Yaitu seorang anak usia 2 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan buang air besar, encer 6 kali sehari, muntah 2 kali dan badan lemas. Dari pemeriksaan lanjutan didapati tanda-tanda mata terlihat cekung, bibir kering, kulit anus berwarna merah, serta mengalami penurunan berat badan dari 9 ke 8 kg. Suhu badannya 38 dan nadi 120 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama dalam kasus ini? Teman-teman bisa jawab ya? Iya, benar sekali ya teman-temannya. Saya langsung jawab saja ini tanpa perlu penjelasan lagi karena kita sudah sering jawab, yaitu defisit volume cairan atau yang D ya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau teman-teman perhatikan kalau dalam menentukan masalah keperawatan utama atau prioritas karena di sini ada yang memilih jawaban A juga ya karena memang datanya ini naik ya. Kalau kita perhatikan pada cara yang ketiga saya balik dulu ya. Supaya teman-teman. Maaf. Nah, pada cara yang ketiga yaitu kita menggunakan prinsip data terbanyak. Jadi data terbanyak di soal mengarah kemana itu yang kita pakai untuk menentukan masalah keperawatan prioritas
atau masalah keperawatan utama. Jadi sudah jelas ya kalau kita lihat dari soal ini. Nah, dari soal ini, datanya itu lebih banyak berbicara tentang defisit volume cairan dibandingkan dengan yang suhu badannya yang tinggi. Ya, di sini kalau biasanya tuh saya menggunakan sistem hitung, jika data berbicara tentang ini banyak, maka saya ambil jawaban yang mengarah ke data itu. Di sini data ini saya sudah banyak sekali data, yaitu buang air besar banyak 1, muntah 2 kali, badan lemas, mata cekung, bibir kering, kulit anus berwarna merah, kemudian penurunan berat badan karena kehilangan cairan. Otomatis datanya ini lebih menonjol pada yang defisit volume cairan, bukan pada yang hipertermi. Bisa saja ketika kita penuhi cairannya ini, maka suhu tubuhnya ini otomatis menurun. Jadi untuk masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah terkait dengan defisit volume cairan. Jadi sudah jelas ya. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Betanars tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Betanars akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Betanars untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASCAP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Betanars masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan, valid sampai 30 Desember 2023. Jadi, jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betanars. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betanars20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betanars. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betanars 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betanars 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!